Pangeran Penowo adalah putra Hatiwijaya atau Joko Tingkir, Sultan Pajang pertama. Sejak kecil ia dipersaudarakan dengan Sutawijaya, anak angkat ayahnya yang nantinya mendirikan Kesultanan Mataram. Pangeran Penowo menikahi putri bangsawan yang ada di Jipang. Raden Ayomeirah adalah salah satu istri Pangeran Penowo dari Jipang. Seperti biasa dalam negara bawahan, penguasa menjalin asimilasi dengan sebuah pernikahan dengan bangsawan setempat untuk memberikan kedamaian dan ketenangan pasca konflik Demak. Nyai Meirah oleh masyarakat Jipang sering dipanggil Ratu Jipang. Parasnya yang cantik dengan tutur bahasa, adab etika putri bangsawan tercermin dalam lakunya. Pangeran Penowo sangat beruntung mempunyai pendamping Nyai Meirah. Pergerakan penataan pemerintah Jipang oleh Pangeran Penowo dilalui dengan baik. Beliau yang berhati lembut dan penuh ilmu keagamaan yang tinggi menjadi pelopor pergerakan dakwah madrasah yang menjadi cikal pondok-pondok pesantren. Nyai Meirah mengambil peran dalam membina masyarakat Jipang untuk hidup rukun dengan pengembangan budaya yang agung. Beliau mencintai budaya tembang dan wayang yang kelak di makam Meirah Sorogo Cepu setiap tahunnya diadakan pementasan wayang krucil khas Blora. Kehidupan Nyai Meirah menjadi berubah setelah kedatangan Gusti Rangga, putra Adipati Mataram Sutawijaya. Wilayah utara Jipang yang berkembang pesat tersebut dinamai Desa Sambong. Adapun nama Sambong berasal dari kata sambongan yang artinya bendungan. Dikisahkan pada waktu pertama bermukim di desa tersebut, tokoh masyarakat yang bernama Kiai Anggamaya dan pengikut-pengikutnya membuat bendungan. Orang-orang di sekitar daerah itu menyebutnya dengan sambongan, yaitu bendungan untuk menahan air agar pada waktu musim kemarau tidak kekurangan air. Suatu ketika di Jipang Panolan terjadi kekacauan yang disebabkan oleh beberapa orang yang mengaku berasal dari wilayah utara. Kekacauan tersebut dicurigai sebagai bentuk pemberontakan. Pemberontakan yang cepat dan luas di wilayah utara tersebut dianggap mengancam keutuhan pemerintahan Jipang Panolan. Akhirnya Adipati Jipang Panolan, yaitu Pangeran Penowo, menyatakan perang dengan Kiai Anggamaya dan pengikut-pengikutnya yang terpengaruh pihak utara dari sisa-sisa pasukan Aryo Penangsang. Pasukan Kadipaten dikerahkan untuk menumpas Kiai Anggamaya dan pengikutnya sebelum terjadi pemberontakan yang lebih besar. Perang saudara pun pecah. Pasukan Jipang Panolan menyerang para santri Kiai Anggamaya. Berita tentang kerisauan Jipang Panolan tersebut akhirnya didengar oleh pihak Mataram. Panembahan Senopati menyatakan jika kekacauan di Panolan dibiarkan akan membahayakan bagi Panolan sendiri, bahkan mungkin dapat meluas ke Mataram. Oleh karena itu, Panembahan Senopati sebagai kakak angkat dari Pangeran Penowo mengirim 2 orang putranya, yakni Raden Rangga dan Raden Rama, untuk mengatasi masalah tersebut. Pasukan dari Mataram dipimpin oleh Ki Juru Martani yang dikenal hebat
dan ahli di bidang strategi perang untuk turut menyelesaikan kerisauan di Panolan akan adanya isu pemberontakan tersebut. Ki Juru Martani beserta 2 orang putra mahkota Panembahan Senopati datang ke Jepang Panolan dan menyelidiki keadaannya. Dengan keahlian luar biasa, Ki Juru Martani akhirnya tahu bahwa ternyata pemberontakan yang terjadi itu dipimpin oleh orang Tuban bernama Kiai Anggasana. Ia merupakan saudara Kiai Anggamaya. Jadi hal tersebut merupakan upaya propaganda yang sangat rapi, menjadikan Kiai Anggamaya dan pengikutnya sebagai kambing hitam. Lalu Ki Juru Martani meminta Pangeran Rangga untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Laskar yang dipimpin oleh Pangeran Rangga dan Pangeran Rama serta dikawal Ki Juru Martani dengan kesaktiannya, ia menyerang Kiai Anggasana dan Kiai Anggamaya, dan pemberontakan tersebut dapat dipadamkan. Jamuan penghormatan kepada Ki Juru Martani, Gusti Rangga dan Gusti Rama berlangsung di Kadipaten, dilayani langsung oleh Pangeran Benowo dan Nyai Meirah. Tatapan pertama Gusti Rangga terhadap Nyai Meirah yang cantik jelita berubah menjadi perasaan suka dan menggelayut tiada hilang di hari-hari berikutnya. Hati yang tak tertahan, di saat itu pula lah Gusti Rangga menyampaikan ke Paman Ki Juru Martani. Seketika Ki Juru Martani mengingatkan, "Itu bibimu, Gusti, sadarlah." Untuk sementara waktu, beliau mampu menahan hasrat dan mencoba untuk melupakannya. Dalam catatan sejarah atas prestasi meredam pemberontakan di Jepang Panolan, Gusti Rangga diangkat menjadi adipati di daerah Pati. Kecintaan kepada agama, Pangeran Benowo berkeinginan belajar kepada sesepuh agama di mancanegara lain. Beliau pun menitipkan kepada para patih dan istrinya Nyai Meirah untuk sementara waktu. Beliau berjalan ke Balamoa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, menemui Kiai Cinten atau Mbah Dagan dan Nyai Cinten yang merupakan penyebar agama Islam di Balamoa. Kemudian di sekitar tahun 1603, Mbah Cinten pindah ke Tembok Luwung atas permintaan Syekh Atas Angin untuk meneruskan penyebaran agama Islam. Kiai Cinten dan Nyai Cinten hidup di zaman ketika Ki Gede Sebayu belum datang ke Tegal. Anda bisa menjumpai makam beliau sampai sekarang. Kisah ini bisa dilihat di pementasan wayang kerucil yang bercerita tentang Nyai Ratu Meirah. Pangeran Benowo sendiri memiliki putri bernama Dyah Banowati yang menikah dengan Raden Mas Jolang, putra Sutowijoyo. Dyah Banowati bergelar Ratu Mas Adi yang kemudian melahirkan Sultan Agung, raja terbesar yang terkenal di Kerajaan Mataram Islam. Selain itu, Pangeran Benowo juga memiliki putra yang bernama Pangeran Radin, yang kelak menurunkan Yosodipuro dan Ronggowarsito, pujangga-pujangga besar Kesunanan Surakarta. Pangeran Benowo dikisahkan sebagai seorang yang lembut hatinya. Ia pernah ditugasi ayahnya untuk menyelidiki kesetiaan Sutowijoyo terhadap Kerajaan Pajang. Waktu itu Benowo berangkat bersama Aryo Pamalat, yaitu kakak iparnya yang menjadi adipati di daerah Tuban. Dan kala itu ikut juga Patih Mancanegara.
Sutawijaya menjamu ketiga tamunya dengan pesta yang meriah. Putra sulung Sutawijaya yang bernama Raden Rangga tidak sengaja membunuh seorang prajurit Tuban, membuat Arya Pamalat mengajak rombongan untuk segera pulang. Dan sesampainya di Pajang, Arya Pamalat melaporkan keburukan Sutawijaya, bahwa Mataram berniat memberontak terhadap kerajaan Pajang. Sementara itu, Pangeran Benawa melaporkan kebaikan Sutawijaya, bahwa terpenuhnya prajurit Tuban karena ulahnya sendiri. Sutawijaya akhirnya terbukti memerangi kerajaan Pajang pada tahun 1582 dan berakhir dengan kematian Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Pangeran Benawa yang seharusnya naik takhta malah disingkirkan oleh kakak iparnya, yaitu Arya Pangiri, Adipati Demak. Pangeran Benawa kemudian menjadi Adipati Jipang Panolan. Pada tahun 1586, ia bersekutu dengan Sutawijaya untuk menurunkan Arya Pangiri dari tahtanya. Karena kakak iparnya itu dianggap kurang adil dalam memerintah rakyat. Dikisahkan, Arya Pangiri hanya sibuk menyusun usaha balas dendam terhadap Mataram. Orang-orang Demak juga berdatangan ke Pajang, sehingga warga asli Pajang banyak yang tersisih secara ekonomi. Akibatnya, penduduk Pajang sebagian menjadi penjahat karena kehilangan mata pencaharian, dan sebagian lagi berpindah ke Jipang untuk mencari kehidupan baru. Setelah persekutuan Pangeran Benawa dan Sutawijaya terjalin, gabungan pasukan Mataram dan Jipang berhasil mengalahkan Pajang pada tahun 1586. Arya Pangiri diturunkan dari takhta Pajang dan dipulangkan ke Demak. Pangeran Benawa menawarkan takhta Pajang kepada Sutawijaya, namun Sutawijaya menolaknya. Ia hanya meminta beberapa pusaka Pajang untuk dibawa dan dirawat di Mataram. Sejak itu, Pangeran Benawa naik takhta menjadi raja baru di Pajang dan bergelar Prabu Wijaya. Naskah-naskah Babat memberitakan versi yang berlainan tentang akhir pemerintahan Pangeran Benawa. Ada yang menyebut Pangeran Benawa meninggal dunia di tahun 1587. Ada pula yang menyebut Pangeran Benawa turun tahta menjadi ulama di Gunung Kulakan dan bergelar Sunan Paraan. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Pangeran Benawa menuju ke arah barat dan membangun sebuah pemerintahan baru di daerah yang sekarang bernama Pemalang. Konon, ia juga meninggal di Penggarit, Taman Pemalang. Sepeninggal Benawa, kerajaan Pajang berakhir sebagai negara berdaulat. Statusnya kemudian menjadi bawahan Mataram, dengan Sutawijaya sebagai penguasanya. Yang diangkat menjadi bupati di Pajang adalah Pangeran Gagak Bening, adik Sutawijaya. Setelah meninggal, Gagak Bening digantikan putranya yang bernama Pangeran Sidawini.